Proyek penguatan profil pelajar Pancasila kelas 5 fase C. Latar belakang tema yang diambil adalah pencemaran lingkungan hidup menjadi tantangan utama dalam kehidupan manusia sekarang ini. Salah satu isu lingkungan utama yang dihadapi adalah pencemaran sampah plastik yang tidak terkelola dengan baik di darat maupun di laut. Indonesia tidak lepas dari permasalahan sampah plastik, bahkan menjadi penyumbang sampah plastik nomor 2 di dunia. Dari seluruh sampah plastik yang dihasilkan di Indonesia, hanya 10-15% yang dapat didaur ulang. Bagaimana kabarnya hari ini? Proyek diawali dengan tahap 1, yaitu tahap pengenalan mengenai sejarah pengerjaan plastik, sampai membahas dampak dari plastik, serta membahas dari sisi agama Islam. Berarti di rumah kita banyak barang-barang yang tidak berguna, apalagi kecoa. Kecoa itu hanya betah tinggal di rumah yang kotor. Misalkan ada bekas di kolong. Membahas sikap memanfaatkan plastik agar lingkungan tetap terjaga. Di sini siswa berdiskusi dan mengemukakan hasil diskusi di depan kelas. Kelompok Ella akan mempresentasikan cara memanfaatkan plastik agar lingkungan tetap terjaga. Membuang sampah sembarangan karena bisa membuat kebanjiran. Kedua, mendaur sampah plastik agar menjadi baik lagi karena bisa mengurangi sampah plastik. Membawa tas belanja sendiri agar mengurangi sampah plastik. Daur ulang plastik bukan selain jawabannya adalah tidak membuang sampah sembarangan. Alasannya agar tidak terjadinya banjir dan sampah tidak menumpuk di kawasan rumah atau. Kita harus memberitahu masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan. Kita harus bekerja sama untuk menjaga lautan agar hewan yang ada di lautan tidak memakan sampah plastik dan lautan menjadi bersih. Sebelum melaksanakan proyek, biasanya kelas 5 melakukan ice breaking terlebih dahulu agar suasana siswa semakin ceria. Mengenal keuntungan dan kerugian plastik. Di sini, siswa dan siswi saling berdiskusi dan mengungkapkan pendapatnya. Dibakar mengeluarkan gas kimia yang tidak baik untuk dihirup. Laut menjadi bau, tempat kerja menjadi banyak lalat dan nyamuk terurai, dan hewan akan terkena penyakit dan juga sungai akan tercemari sampah plastik. Setelah itu siswa menonton video dan menyaksikan bagaimana pencemaran sampah, berdiskusi dan mempresentasikan di depan kelas. Siswa mengidentifikasi masalah sampah yang ada di lingkungan sekitar. Sampah berserakan dengan sampah di depan SD. Paling banyak yang saya temukan adalah jajanan sampah plastik. Dan paling sedikit adalah sampah yang final bekas kopi atau sampah dan sebelah. Sampah rumah karena sampah minuman, kopi, dan sampah plastik lainnya yang berserakan di jalanan, dan ada sampah yang berserakan yang paling banyak adalah plastik, ciki, dan tempat atau air sampah menumbuhkan sampah paling banyak di tabungan plastik bekas. Di sekolah banyak bekas minuman. Sebelum melaksanakan proyek, siswa melaksanakan pembiasaan sholat duha berjamaah.
Setelah itu, siswa membuat poster bijak menggunakan plastik. Halo semuanya, kami dari kelompok Elang akan mempresentasikan cara bijak dalam menggunakan plastik. Tapi sebelum itu kami akan memperkenalkan terlebih dahulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kalisa. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pengolahan minyak bumi adalah tahun yang lalu minyak bumi diambil melalui kilauan daratan di tengah laut. Di sini ada Benny. Coba hai ke Benny. Ingin menggali informasi dari kalian. Guru menggali informasi pengetahuan awal dari siswa sebelum melaksanakan pembelajaran lebih mendalam. Sampah sembarangan itu akan mengundang penyakit. Islam mengajarkan hidup bersih. Tidak boleh hidup kotor. Dari mulai minggu kemarin dibahas dari kepala sampai kaki, kuku termasuk kuku harus dipotong supaya kitanya bersih. Termasuk membuang sampah, maka nanti di modul itu, pelajaran itu nanti gunakan plastik, gunakan wadah yang bisa didaur ulang. Seperti apa yang tidak bisa didaur ulang? Contoh ya adik-adik. Pembungkus plastik, dan lain-lain sebagainya. Masih banyak yang belum tahu cara. Perkenalkan, nama saya Gemala. Saya akan mempresentasikan tentang cerita informasi pada video. Cerita ini menceritakan tentang gunung sampah. Jadi ada anak-anak SD yang ingin tulis ke Bantar Gembang. Ternyata di sana bagus sekali karena gunung sampah. Gunung sampah dibuat oleh manusia yang selalu memakai plastik yang berlebihan. Saya Davina, di sini saya akan mempresentasikan tentang berkunjung ke Bantar Negara. Pada suatu hari ada anak-anak sekolah, mereka ingin mengetahui berbagai jenis sampah. Anak-anak akan pergi ke Bantar Negara dan setelah sampai mereka melihat gunung-gunung yang sangat besar dan sangat bau. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kalisa. Saya akan mempresentasikan tentang video di Bantar Gebang. Mereka ingin lebih memperhatikan sampah. Banyak orang yang masih belum menyadari dampak dari barang-barang yang mereka beli. Kita dapat memulainya dari mengurangi sampah di rumah. Kesimpulannya adalah saya dan sadar bahwa memakai plastik sekali pakai akan menimbulkan bahaya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, perkenalkan nama saya Delia. Saya akan bercerita berkunjung ke Bantar Gebang. Sekolah bertemu warga yang tinggal di tempat pengolahan sampah. Dan ada seorang ibu yang menceritakan sebenarnya tempat pengolahan sampah itu awalnya tempat desa yang sangat bersih dan luas. Nah, di gunung yang penuh sampah itu ada berjuang sampah. Mereka mengambil sampah yang bisa didaur ulang. Nah, anak sekolah itu sadar bahwa kita harus memilah sampah yang benar. Perkenalkan, saya Dina Risa Alkafi. Saya akan mempresentasikan tentang berkunjung ke Bantar Gebang. Mereka pergi ke tempat pengolahan sampah. Mereka pun sampai di tempatnya dan mereka mencium bau yang tidak wangi. Mereka bertanya penjual sampah,
Pejuang sampah sekitar mengambil sampah-sampah di mana-mana. Sampah itu dikumpulkan lalu diambil. Ini adalah elemen yang dikembangkan dalam proyek P4. Akhlak terhadap alam, bagaimana siswa dibiasakan untuk mengurangi sampah dengan membawa tempat minum dan tempat makan. Dalam tahap aksi siswa kan prinsip 3R yang kedua, yaitu menggunakan kembali barang-barang yang masih dapat digunakan, seperti tempat cat menjadi tong sampah yang siap digunakan. Siswa berkolaborasi dengan anggota kelompoknya dengan mengecat, bereksperimen membuat warna yang sesuai dengan tong sampah yang menarik, mendesain pola tong sampah, dan terus berkolaborasi dengan kelompoknya untuk membuat tong sampah yang menarik dan siap digunakan. Mengecat dengan beraneka ragam warna dan tidak menghilangkan fungsi dari tong sampahnya. Ini adalah keceriaan dan semangat kelas 5 dalam membuat tong sampah. Dan ini hasilnya dari setiap kelompok kelas 5A.